Hey, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi bersama saya Genu. Dan apa kabar kalian semuanya bro? Dan untuk teman-teman semuanya, semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, seperti biasa, saya akan kembali datang dengan sebuah kisah film yang diangkat dari kisah nyata. Dan kendati pun seperti itu, kali ini agak berbeda, karena film ini tuh adalah film animasi atau kartun jadul ya, yang berjudul Hotaru no Haka, yang dirilis pada tahun 1988 dan berlatar pada era Perang Dunia Kedua. Dan saking mirisnya film ini, jujur bro, nangis saya bro, nangis. Film ini benar-benar sangat menyedihkan. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Langsung saja mari kita putar intronya. Film ini dimulai dengan kita diperlihatkan dengan sosok anak laki-laki yang masih umur mungkin 10 tahunan yang bernama Seita, dimana di malam itu dia melihat kembali jasadnya yang sudah kering kerontang. Dan untuk yang terakhir kalinya pula dia hidup di dunia ini, yang dimana nyatanya banyak juga anak-anak seumurannya yang mati kelaparan di stasiun tersebut, yang membuat petugas di sana biasa saja dan nampak sangat lazim untuk melihat mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana itu. Dan si petugas itu pun membuang kaleng permen buah itu ke halaman yang dia temukan dari mayat Seita. Di sanalah para kunang-kunang itu pun berterbangan. Dan di gelapnya malam yang diterangi kunang-kunang itu, kita diperlihatkan seorang anak balita yang bernama Setsuko. Bersama dengan kakaknya yaitu Seita, mereka pergi dan hilang di balik kunang-kunangnya. Baiklah, pada tahun-tahun Perang Dunia Kedua tengah memuncak, Jepang sering mendapatkan serangan udara dari pihak sekutu yaitu Amerika. Dan di hari itu, setelah mengamankan bahan pokok makanan, seperti biasa ibunya akan menyuruh Seita untuk membawa adiknya untuk segera menuju ke satu gedung yang biasanya menjadi tempat perlindungan warga setempat. Namun sayang, belum sempat Seita berkemas, bom api itu sudah tepat di atasnya, sehingga dia langsung lari membawa adiknya untuk menyusul si ibu yang sudah pergi duluan. Serangan bom dari pesawat Amerika benar-benar telah menghancurkan semua bangunan di sana. Entah apa yang mereka pikirkan jika mereka tahu bahwa banyak sekali warga sipil yang berlari dan ketakutan di bawah sana. Setelah bom mereda, Seita dan Setsuko pun melihat dengan jelas bahwa semua rumah telah hancur, termasuk rumah mereka sendiri. Lalu mereka pun menuju ke sebuah gedung evakuasi warga. Di sanalah dia bertemu dengan tetangganya yang mengatakan bahwa ibu mereka telah terluka. Sehingga di sana Seita pun langsung mencari ibunya. Sampainya di dalam, dia diantar oleh petugas untuk menuju ke satu ruangan di mana dia melihat dengan jelas bahwa ibunya terluka sangat parah. Tangannya terpotong dan di balik perban tersebut seluruh tubuh ibunya telah gosong. Dia kembali ke adiknya. Dia mengatakan ke adiknya bahwa ibu akan baik-baik saja dan akan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana Seita bermaksud untuk segera mengajak adiknya untuk menuju ke rumah bibi mereka. Namun Setsuko di sana malah menangis dan ingin bertemu dengan sang ibu. Sehingga di sana tidak ada yang bisa dilakukan Seita selain membiarkan adiknya itu menangis. Karena sangat tidak mungkin Seita membiarkan Setsuko melihat kondisi sang ibu yang begitu sangat parah. Lalu hari sudah mulai sore. Sang ibu yang tubuhnya sekarat dan bahkan sudah dipenuhi belatung itu baru diangkut oleh para petugas untuk menuju ke rumah sakit, di mana Seita hanya bisa melihat ibunya ditandu oleh petugas. Berhari-hari telah berlalu
Dan pada akhirnya, dia sebagai anak-anak sudah bisa menerima sebuah fakta yang begitu sangat menyakitkan, bahwa ibu mereka sudah meninggal. Dia kini tinggal di suatu kota. Di rumah bibinya, Seita menaiki kereta dan membawa abu kremasi ibunya. Semua itu jelas bisa dilihat kembali oleh arwah Seita yang tengah mengenang hidupnya yang berat tersebut. Sesampainya di rumah si bibi, Seita menjawab pertanyaan adiknya bahwa si ibu masih sakit. Bahkan si bibi pun juga belum tahu bahwa ibu mereka sudah meninggal. Semua itu tidak ingin Seita ungkapkan. Terlebih lagi itu demi adiknya yang pasti belum bisa menerima kenyataan. Dan untuk waktu yang tidak bisa dia tentukan, dia dan Setsuko akan terus tinggal di rumah bibi. Setsuko di malam itu memegangi terus cincin peninggalan dari ibu mereka, di mana Seita menyuruh adiknya itu untuk terus menyimpannya dan jangan sampai hilang. Keesokan harinya, Seita kembali ke rumahnya. Di tengah-tengah reruntuhan bangunan, dia mengambil beberapa makanan yang pernah disimpan di dalam tanah halamannya itu. Dengan gerobak dorong, dia dengan semangat dan hati yang tabah mengangkut barang-barang yang masih bisa digunakan itu dan kembali ke rumah bibinya. Sesampainya di sana, si bibi merasa senang karena makanan cukup sulit didapat di masa perang. Di sana pula, Seita baru menceritakan tentang kematian ibunya kepada bibinya. Sehingga di sana si bibi pun merasa terkejut dan menyuruh Seita untuk segera mengabari ayahnya. Dan perlu diketahui dari awal ya, bahwa ayah Seita ini adalah angkatan laut yang bertugas di garis depan. Dan si bibi adalah kakak dari ayah Seita. Di malam itu, Seita mengajak adiknya berjalan-jalan di persawahan sambil melihat indahnya kunang-kunang. Di sana, Seita memberi permen buah kesukaan adiknya. Di sana pula bisa kita sadari bersama bahwa Seita ini tidak ingin adiknya bersedih. Dia ingin selalu melihat Setsuko bahagia. Kendati pun dia harus memikul beratnya beban dan kesedihan yang ada dalam hatinya. Berhari-hari telah berlalu. Kini secara tidak langsung bibi sudah mulai terganggu dengan adanya kedua ponakannya itu. Terlebih lagi, Seita yang tidak bekerja dan tidak bersekolah, si bibi juga heran kenapa belum ada balasan surat dari ayah Seita. Dan semua sikap itu juga semakin sangat jelas ketika di meja makan malam, bibinya jelas menyindir Seita yang setiap hari hanya nganggur itu. Di sisi lain, pamannya yang lagi sibuk-sibuknya bekerja untuk negara. Begitu juga dengan bulenya yang juga menjadi relawan untuk negara. Di keesokan harinya, Seita mengajak adiknya itu jalan-jalan dan bersenang-senang. Di pantai itu, dia mengajak adiknya untuk masuk ke dalam air. Terlepas itu sangat menyenangkan, Seita juga bisa membasuh air garam ke Setsuko yang akhir-akhir itu menderita gatal-gatal di kulitnya. Semua itu sangatlah menyenangkan. Bahkan, dia bisa kembali mengingat masa-masa di mana mereka bersama si ibu liburan ke pantai tersebut, yang keadaannya jauh lebih menyenangkan dari yang saat ini mereka alami. Lalu semua ingatan itu pecah ketika kembali lagi alarm berbunyi, menandakan serangan udara kembali terjadi. Sesampainya di rumah, bibinya mengatakan bahwa Seita bisa menukarkan baju kimono yang dimiliki almarhum ibunya dengan beberapa kantong beras. Toh ibunya juga sudah meninggal. Tapi di sana berbeda dengan Setsuko yang menangis dan melarang bibinya itu untuk membawa baju-baju ibunya. Karena Setsuko juga belum tahu bahwa ibunya sudah meninggal. Keadaan tersebut sangatlah miris. Bahkan arwah Seita tidak tahan mengenang itu semua. Baju-baju itu sangatlah berarti. Ingatannya juga kembali ke masa-masa keluarganya yang masih utuh dan melakukan foto bersama. Sungguh kebahagiaan yang tak terhingga yang dimiliki dua bocah tersebut. Akhirnya, kimono ibunya pun kini berhasil membuat mereka memiliki beras yang begitu sangat banyak. Bahkan, bibinya kini kembali baik kepada mereka. Setsuko juga nampak begitu sangat lahap memakan nasi tersebut. Tidak heran karena untuk mendapatkan beras sungguhan di waktu itu begitu sangat sulit. Namun semua itu tidak bertahan lama
karena beberapa hari selanjutnya ketika beras mereka sudah menipis, sifat dingin bibinya pun kembali muncul. Di sana, Setsuko yang sebagai anak kecil merengek karena dia tidak mau makan buburnya, sehingga jelas membuat bibinya marah dan mengatakan mereka sangat kurang ajar. Di sana, Setsuko membantah kenapa dia tidak boleh makan nasi, padahal beras itu milik mereka. Dengan ucapan tersebut membuat bibinya semakin geram dan mengatakan bahwa bagaimana jika mulai hari itu mereka mulai masak sendiri-sendiri. Bahkan bibinya tidak segan lagi untuk mengusir mereka dengan halus, mengatakan kenapa mereka berdua tidak pergi ke Tokyo saja. Mereka bisa tinggal di rumah saudara ibu mereka yang ada di sana. Tapi masalahnya, Seita yang masih umur segitu jelas tidak tahu alamat saudara ibunya itu secara spesifik. Tokyo yang mana? Tokyo kan luas. Sehingga di keesokan harinya, Seita mengajak adiknya itu ke kota, di mana dia menuju ke sebuah bank dan mengambil uang yang dimiliki ibunya yang sebesar 7.000 yen itu. Di hari itu juga, dia kembali mengirim surat kepada ayahnya, berharap ayahnya bisa segera pulang dan menjemput mereka. Mereka pun juga membeli beberapa perkakas untuk memasak, dan setelah itu mereka kembali ke rumah bibinya. Dan di malam itu, ternyata dengan polos, Seita benar-benar memasak makanan mereka sendiri, seolah-olah dia tidak mengerti ungkapan sarkas dari bibinya. Hari-hari tetap mereka lalui. Dengan sisa uang yang masih ada, mereka selalu bisa membeli beberapa kilo beras. Dan di sore itu, Setsuko menangis meminta jatah permen buahnya. Tangisnya semakin keras ketika dia tahu bahwa kaleng permennya sudah tidak berbunyi alias habis. Tapi untungnya di sana Seita mengetuk kalengnya dan masih sisa 3 biji permen beserta pecahan kecilnya. Setsuko yang masih umur balita itu pun tahu bahwa permennya tinggal beberapa. Dia pun menjilat pecahan kecil permennya dan mengembalikan bagian yang besar untuk hari-hari berikutnya. Sumpah, sedih sekali saya melihatnya. Berhari-hari kemudian, apa yang dia miliki pun habis juga. Namun, Seita tidak kehabisan akal. Dia mengisi kalengnya itu dengan air keran. Minimal, setidaknya masih bisa untuk dinikmati oleh adiknya. Dengan kesadaran minim yang selazimnya dimiliki oleh anak seumuran mereka, masalah masak sendiri-sendiri ini tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Cucian piring Seita yang begitu sangat menumpuk cukup untuk membuat bibinya semakin risih dengan adanya mereka. Ditambah lagi, Setsuko yang sering menangis di tengah malam karena mencari ibunya cukup mengganggu si bibi membuatnya semakin marah. Seita membuat sebuah keputusan untuk mengajak adiknya jalan-jalan di tengah malam itu. Namun sungguh naas bahwa di malam itu juga datang kembali serangan udara. Langsung saja, Seita berlari menuju ke tempat perlindungan. Berhari-hari mereka sering ke sana, terlepas dari adiknya yang sebenarnya ingin pulang, tapi Seita berusaha menjelaskan kepada adiknya bahwa secara teknis sebenarnya mereka sudah tidak punya tempat lagi untuk pulang. Di suatu hari, Seita tengah menghibur adiknya dengan bermain piano. Namun yang ada, bibi mereka semakin terganggu dengan kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan sampai mengucap seharusnya mereka seterusnya tinggal di tempat perlindungan itu. Disitulah Seita berpikir, mungkin benar tidak terlalu buruk untuk mereka menjadikan tempat perlindungan itu sebagai rumah mereka. Dengan begitu, keesokan harinya dia bersama Setsuko mencari barang-barang berguna dari reruntuhan rumah dan sedikit demi sedikit membawa barang-barang itu ke tempat perlindungan. Dia sudah sangat yakin untuk tinggal di sana. Dia mengemasi semua barang-barangnya yang ada di rumah si bibi dan dengan polos tanpa emosi, dia berpamitan dengan sopan dan pergi dari sana. Setsuko sebagai anak balita belum mengerti betul penderitaan yang dia alami. Dia justru sangat senang seolah dia memiliki rumah yang baru dan sungguh bersemangat tinggal di sana. Dan untuk membuat sebuah kasur, Seita membeli jerami di petani sekitar, berharap itu semua akan cukup membuat mereka bisa tidur dengan nyaman. Dan kakak adik yang malang tersebut pun bekerja sama untuk menyiapkan apapun yang perlu mereka siapkan untuk kebutuhan mereka. Mereka mencari ikan, mencari sayur, memasak,
makan, hingga menikmati senja di sore itu. Seolah beban berat mereka hilang seketika ditelan kebersamaan yang indah. Malam pun tiba. Di tempat perlindungan tersebut jelaslah begitu sangat gelap. Di sana, Seita menangkap beberapa kunang-kunang agar tempat tidur mereka sedikit mendapatkan penerangan. Menjelang tidur, mereka tersenyum melihat indahnya kunang-kunang di kamar mereka. Bahkan, saking indahnya, Seita membayangkan itu adalah gemerlap dari kapal ayahnya yang telah tiba dari medan perang, disambut oleh ribuan rakyat Jepang, berpesta kembang api dan diiringi oleh musik yang meriah. Namun pada akhirnya Seita kembali sadar bahwa itu hanyalah imajinasinya. Dia kembali terlempar ke dalam ceruk kenyataan yang pahit, yaitu bertahan hidup. Keesokan harinya, Seita melihat adiknya mengubur kunang-kunang yang sudah mati itu. Dan di sana, adiknya itu mengatakan bahwa dia tengah mengubur ibunya. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa si ibu sudah meninggal. Dia tahu itu dari bibinya. Di sanalah tangisan Seita pecah. Di sana, Seita mengatakan kepada adiknya, kapan-kapan mereka bisa mengunjungi makam ibunya yang dikubur secara massal itu. Suatu hari, ada anak-anak kecil yang tengah mencari ikan di pinggir sungai. Jelas mereka bingung kenapa ada yang menjadikan tempat perlindungan ini sebagai tempat tinggal kalau bukan orang gila. Mereka juga menemukan berbagai makanan busuk yang ada di sana. Sungguh sangat menyeramkan dan mereka pun takut dengan sendirinya. Di hari itu, Seita mencoba untuk meminta sedikit bahan makanan kepada petani terdekat. Namun kenyataannya petani itu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada mereka berdua. Bahkan petani itu menyarankan Seita dan adiknya untuk membuang harga diri mereka dan kembali ke rumah bibinya. Karena secara teknis pemerintah memberikan jatah makanan kepada setiap kakak yang ada di sana. Seita tidak akan bisa bertahan hidup jika tinggal di luar sendirian. Namun jelas Seita tidak akan mau kembali ke rumah bibinya. Lalu tidak lama kemudian kita diperlihatkan tiba-tiba ada serangan tembakan dari satu pesawat yang datang menghujani jalan yang mereka lewati. Meskipun itu sangat menakutkan, setidaknya akibat hal itu mereka bisa mencuri makanan dan mencuri beberapa tomat segar untuk mereka makan. Di perjalanannya kembali, ketika hujan lebat, mereka tidak sengaja berpapasan dengan si paman mereka. Tanpa ada sapaan dan suara, di sana terjadi begitu sangat singkat dan Seita sengaja menghindar dan berlari menjauh. Hari-hari telah mereka lewati. Keadaan mereka semakin sangat suram. Bahkan bisa kita lihat bahwa penyakit yang diderita Setsuko semakin parah dan sudah menyebar ke seluruh badannya. Bahkan Setsuko mengatakan bahwa dia tidak enak badan dan sakit diare. Di malam harinya, Seita nekat mencuri beberapa tanaman di sebuah ladang. Namun sangat naas bahwa dia ketahuan dan dikejar oleh petani tersebut. Dia dihajar hingga ke tempat persembunyiannya. Di sana petani itu semakin marah karena banyak ubi-ubian yang juga dicuri oleh Seita. Si petani itu pun menyeret Seita ke pos polisi terdekat. Tidak peduli dengan alasan Seita yang hanya ingin mengasih makan adiknya yang tengah sakit itu. Sesampainya di pos polisi, dia pun ditangani oleh Pak Polisi tersebut. Setelah petani itu pergi, Pak Polisi itu bersimpatik dan berbaik hati kepada Seita. Dan ini yang membuat tangisan saya pecah, bro. Dimana Setsuko menyusul kakaknya itu. Dia khawatir jika kakaknya benar-benar dipenjara dan dia akan hidup sendirian. Sehingga di sana Seita hanya bisa menangis dan memeluk adiknya. Setsuko.
Hari-hari telah berlalu, keadaan mereka berdua semakin memburuk. Setsuko semakin lemas dan tidak aktif seperti dulu lagi. Tidak ada cara untuk bisa mencari makan. Seita memiliki ide yang begitu sangat ekstrim, di mana ketika datang serangan udara dan semua warga lari ke tempat perlindungan, justru kesempatan itulah dia bisa masuk ke rumah warga dan mencuri apapun yang bisa dia curi. Karena hanya itu yang paling masuk akal, dia bisa mendapatkan makanan. Dan tugas Setsuko hanya harus menunggu kakaknya kembali untuk membawa makanan. Setsuko nampak semakin lemas. Seita tidak mengerti apa yang diderita adiknya. Yang dia tahu, dia harus memberi makan adiknya. Itu semua selalu dilakukan oleh Seita. Ketika alarm bom berbunyi, di waktu itulah saatnya dia untuk mencari barang curian. Semakin banyak yang dia curi, maka artinya semakin bagus pula operasi hari itu. Tidak peduli dia menembus ledakan bahkan kobaran api yang membara, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah kelangsungan hidup adiknya agar kembali ceria dan sehat. Seperti biasa, keesokan harinya Seita akan menjual barang-barang yang dia curi untuk ditukarkan sekantong beras atau makanan apapun itu. Namun sayang, bahwa barang dan baju yang dia curi tidak ada yang mau membelinya. Otomatis di hari itu dia kembali dengan tangan kosong. Lalu tiba-tiba dia melihat boneka adiknya itu terjatuh. Dan benar saja Setsuko tergeletak pingsan di pinggir sungai. Merasa khawatir, dia pun membawa adiknya itu ke klinik terdekat. Dan ketika diperiksa, keadaan Setsuko begitu sangat parah. Diare yang diderita Setsuko semakin memburuk. Malnutrisi dan juga kelaparan yang permanen membuat penyakitnya semakin menggerogoti tubuh bocah malang itu. Di sana, dokter mengatakan bahwa Setsuko tidak butuh obat. Yang Setsuko butuhkan adalah makanan. Seita pun menggendong adiknya untuk kembali ke gua mereka. Bahkan Seita hanya bisa memberi pecahan parutan es yang jatuh di pinggir jalan tersebut. Di sana, Setsuko menangis dan memeluk kakaknya itu bahwa dia tidak mau lagi ditinggal sendirian di gua itu. Dia ingin ditemani oleh kakaknya. Pada suatu hari, Seita pergi ke suatu tempat. Dan di sanalah dia mendengar para orang-orang dewasa mengatakan bahwa Jepang telah kalah perang. Bahkan Jepang menyerah tanpa syarat. Di sanalah Seita terkejut. Ditambah lagi ada seseorang yang mengatakan bahwa seluruh kapal armada Jepang tenggelam di lautan. Yang artinya ayah Seita juga pasti tidak selamat. Inilah sebuah tamparan yang tidak diduga oleh anak seumurannya. Bahwa di dalam perang ada kalah, ada menang. Ada yang hidup dan ada yang meninggal. Kini dia benar-benar menyadari bahwa ayahnya yang selama ini dia tunggu tidak akan pernah kembali pulang dan menjemput mereka. Kembalilah dia ke gua itu. Di sana keadaan Setsuko begitu sangat parah. Bahkan Setsuko sudah menganggap sebuah kelereng adalah permen buahnya. Dan tanah-tanah liat itu sebagai nasi gulung yang siap untuk disantap. Di sana Seita mencoba untuk tegar dan menyuapkan semangka segar kepada adiknya. Suara Setsuko semakin melemas. Dia mengucapkan terima kasih kepada kakaknya itu. Di sana, Seita berniat untuk mencarikan bubur hangat untuk dimakan adiknya. Namun, di detik itulah, Setsuko sudah tidak pernah bangun lagi. Seita hanya bisa tidur di samping adik kecilnya itu, memeluknya di tengah kegelapan, dan berharap semua ini bisa dia jalani. Keesokan harinya, dia pun membeli peti kremasi untuk adiknya. Sudah tidak ada lagi harapan besar di hatinya. Kita juga diperlihatkan Setsuko yang sebagai anak balia itu mencoba untuk bertahan dari kesengsaraan. Dan kita juga diperlihatkan semua aktivitas yang dia lakukan dikala Seita berjuang di luar sana untuk mencari makan.
Kini, Setsuko sudah tenang. Dia sudah terbebas dari semua penderitaan dan rasa sakit di tubuhnya. Dan dengan tatapan yang kosong, Seita melepas adik kecilnya dengan kobaran api yang menyala. Semua itu berjalan hingga hari mulai malam. Semua kunang-kunang berhamburan keluar seolah mengawal Setsuko pergi ke sang pencipta. Setelah semuanya selesai, Seita menyimpan abu kremasi adiknya di kaleng permen kesukaan adiknya itu dan selalu membawanya. Dia lalu menuruni bukit dan menjadi gelandangan hingga dia juga meninggal seperti yang kita lihat di scene awal. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat menyakitkan sekali. Kisah ini begitu sangat membuat mungkin kita semua yang menyaksikan sangat bersedih dan betapa suramnya kehidupan mereka. Hotaru no Haka atau yang berarti makam kunang-kunang ini berdasarkan cerita pendek karya penulis Jepang yang bernama Akiyushi Nosaka. Ceritanya fiksi, namun cerita ini sangat berpengaruh oleh pengalamannya saat tumbuh selama dan setelah Perang Dunia Kedua di negara Jepang. Akibat melihat kisah ini, kita semua benar-benar tersadarkan. Beginilah dunia ketika terjadi perang, bro. Begitu sangat suram dan sangat menyedihkan. Dan alangkah baiknya setelah kita menyaksikan kisah ini, bisa membuat kita begitu sadar dan bisa lebih bersyukur atas apa yang kita miliki selama ini. Atas kehidupan dan kenyamanan yang kita miliki selama ini. Jujur, tidak ada yang bisa saya katakan lagi. Baiklah teman-teman, thank you yang sudah melihat sampai habis. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan semoga semuanya dibalas dengan kebaikan yang berlimpah pula. Saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.